fase dan kelas yang kami ambil adalah fase B dan kelas 3. Topik yang kami bahas adalah metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. CP-nya yaitu peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Metode yang kami ambil adalah diskusi kelompok dan tanya jawab dengan model pembelajaran inquiry learning. TP1-nya atau kognitif adalah siswa mampu melengkapi tahapan pada metamorfosis kupu-kupu melalui gambar hewan kupu-kupu dengan benar minimal 80%. TP kedua yaitu afektifnya adalah siswa menunjukkan sikap berani dalam mempresentasikan hasil bagan yang telah dibuat mengenai metamorfosis kupu-kupu dengan tepat. TP3 yaitu psikomotorik adalah siswa mampu mempresentasikan tahapan metamorfosis sempurna dari kupu-kupu sesuai dengan bagan yang telah dilengkapi. Lalu, pengertian dari metamorfosis sempurna sendiri adalah proses perubahan bentuk tubuh pada hewan, biasanya serangga ataupun amfibi, beberapa amfibi, yang melalui 4 tahap perkembangan yang berbeda secara jelas, seperti telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago atau bentuk dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, lalat, nyamuk, kumbang, dan katak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Tahap pertama adalah telur. Nah, telur kupu-kupu berukuran sangat kecil dan biasanya diletakkan di permukaan daun oleh induknya. Nah, dari telur inilah kehidupan kupu-kupu dimulai. Tahap kedua adalah larva atau ulat. Pada tahap ini, ulat banyak makan daun dan tumbuh dengan cepat. Ulat akan terus makan untuk menyimpan energi sebelum berubah ke tahap berikutnya. Tahap ketiga adalah pupa atau biasa disebut dengan kepompong. Nah, pada fase ini, ulat berhenti bergerak dan berdiam diri di dalam kepompong, di mana akan terjadi proses perubahan tubuh secara perlahan hingga siap menjadi kupu-kupu. Nah, tahap terakhir nih adalah imago atau kupu-kupu dewasa. Nah, setelah proses di dalam kepompong selesai, kupu-kupu keluar dengan bentuk tubuh yang sempurna dan sayap yang indah. Nah, itulah keempat tahap metamorfosis kupu-kupu, dimulai dari telur, larva, pupa, dan berakhir dengan imago atau kupu-kupu besar yang sangat cantik. Nah, melalui alat peraga ini, metamorfosis kupu-kupu seperti yang ditunjukkan pada gambar ini sangat membantu siswa bagaimana mengalami siklus hidup kupu-kupu karena membuat proses belajar menjadi lebih nyata dan juga menarik. Dengan melihat langsung bentuk telur di atas daun, siswa dapat memahami bahwa kehidupan kupu-kupu dimulai dari tahap telur yang kecil. Nah, alat peraga ini membantu anak-anak berpikir secara konkret, tidak hanya membayangkan, tetapi juga mengamati perubahan bentuk yang terjadi di setiap tahap. Nah, saat guru menunjukkan urutan telur, ulat, kepompong, hingga menjadi kupu-kupu, siswa dapat melihat bahwa metamorfosis adalah proses perubahan yang berlangsung secara bertahap. Selain itu, melalui alat peraga ini, siswa dapat dilatih mengamati warna bentuk, posisi telur, sambil diajak bertanya dan menebak tahap berikutnya. Nah, dengan demikian, alat peraga ini bukan hanya membuat pembelajaran lebih menyenangkan, tetapi juga membantu anak memahami bahwa metamorfosis berarti perubahan bentuk dari awal hingga menjadi kupu-kupu yang indah. Melalui proses metamorfosis, kita belajar bahwa perubahan itu memerlukan waktu, kesabaran, dan kepercayaan. Seperti ulat bulu yang perlahan berubah menjadi kupu-kupu yang indah, demikian pula hidup orang percaya sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Mari kita tetap setia dalam proses perjalanan hidup kita, karena di balik setiap tantangan, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Kiranya melalui pembelajaran ini, kita semakin dikuatkan untuk menjalani setiap proses hidup dengan iman dan pengharapan. Jangan menyerah dalam proses, karena Tuhan yang akan menyelesaikan dengan sempurna pada waktunya. Terima kasih.